Oke, menurut Al-Quran bang, menurut Al-Quran, sholat itu penting nggak? Ya penting lah. Oke, penting, karena disebutkan dalam Al-Quran sebagai tiang agama, betul? Ada bilang tiang agama dalam Al-Quran. Oh, maksudnya apa namanya, mendirikan sholat itu perintah dari Allah kan, dirikanlah sholat, betul ya? Ya. Oke. Tegakkan Nah, sholat ya. oke. Nah, apakah sholat itu harus membaca Al-Fatihah menurut Al-Quran? Karena Al-Fatihah itu ya kan adalah umul kitab. Ya, sab'al minal masani, si 7 ayat yang bilang. Kan? Enggak, dalam sholat, apakah di dalam sholat itu wajib membaca Al-Fatihah menurut Al-Quran? Pertama harus dipahami dulu arti sholat itu apa? Apa arti sholat? Makanya saya jelaskan dulu arti sholat itu apa. Saya tanya dulu, sholat itu artinya apa? Di dalam Al-Quran nggak jelas sholat itu apa. Sholat makanya itu biasa, mencegah kalau nggak perbuatan jelas, mungkar katanya. Ya, itu fungsinya ya, itu fungsinya. Tetapi hakikatnya sholat itu adalah inna sholata alal mu'minina kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Ya, sesungguhnya sholat itu bagi mukmin adalah pengkitapan diri pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi pengkitapan diri apakah yang dimaksud sholat itu yang begini-begini, bang? Kalau itu kan bicara ritual. Ya, di mana ada ayat? Di mana ada ayat dalam Quran kalau katanya Quran lengkap barusan tadi menjelaskan yang dijelaskan. Begini itu, sholat disebutkan dalam Quran. Dengar lo. Ini udah mulai gak konsisten. Maksudnya gimana? Bang, gimana? ketika saya datang ke masjid, saya lihat orang Islam sholat. Ya. Mereka mengangkat tangannya takbiratul ihram begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ya kan? Kemudian ada yang begini, ada yang di bawah sini, ya kan? Ada yang di sini, ya kan? Terus tangannya begini, ada yang begini-begini, ya kan? Nah, yang saya tanya, apakah itu yang dimaksud sholat menurut Al-Quran? Jadi begini, bicara sholat itu ya Bang, konteksnya dijawab dulu, apakah itu yang dimaksud sholat menurut Al-Quran? Itu ritual. Kalau itu ritual, saya Ya, itu kan sholat tidak bicara bukan? ritual. Itu sholat bukan? Saya tidak bicara ritual. Berarti bukan, Nah, berarti kan? bukan sholat? Sholat itu adalah Nah, kan bingung kan? kita mau Bang, tadi begini loh, saya nggak nyalakan Anda, Bang. Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu lengkap. Iya lengkap, tapi kita Menjelaskan tidak kata Anda yang penting-penting saja, betul? Iya. Nah, saya sholat tidak penting nggak? menjelaskan- Sholat penting nggak? penting, tapi Nah, bukan, apakah bukan yang dimaksud sholat itu yang begini itu? tidak ada dalam Al-Quran bicara ritual begini-begini. Berarti kan itu yang dimaksud sholat? Sholat itu komunikasi. Berarti yang begini-begini itu bukan sholat namanya? Ya itu mungkin komunikasi ritual, tapi saya tidak bicara makin ritual. parah orang Islam. Bang, semua orang Islam begini-gini loh, Bang. Nah, itu berarti apakah itu sholat artinya? Itu ritual. Ritual, Tetapi bukan itu sholat. hakikatnya sholat itu ya hakikatnya adalah pengkitapan diri. Ngeri sekali teman-teman, hakikatnya Ya, itu. gaswat, gawat. Jadi sholat itu adalah kelanjutan dari membaca Al-Quran ya. Faqra'u matayassara minal Quran faqimus sholat. Oke, jadi yang kayak gini-gini namanya bukan sholat ya? Begini-begini itu gimana? Ya ampun, Bang. Ada nggak itu begini-begini di dalam Al-Quran? Bang, justru itu makanya saya tanya, orang Islam di masjid mereka kan gini-gini. Terus begini. Begini-begini gimana? Loh, gimana gini? Gini loh, Bang nih. Saya kasih gambarnya ya. Coba buktikan dulu. Begini-begini itu ada nggak dalam Nih, Al-Quran? sebentar. Saya kasih gambarnya ya, Bang ya. Nih. Lihat, Bang, gambar ini. Duduknya kayak begini, duduk kayak begini. Selip-selip dikit ntar nggak sah sholatnya ya. Karena Allah kan melihatin kaki, betul? Betul nggak? Nah, ini duduknya begini, duduknya begini. Nah, terus kalau berdiri gini tangannya takbiratul ihram, betul? Betul nggak? Ya tapi itu ada nggak ayatnya? Makanya justru itu saya baca Al-Quran udah 13 tahun nggak pernah ketemu. Makanya kalau tidak ada ayatnya nggak usah dibahas. Nah, berarti Makanya saya menurut bilang yang ada Anda ayatnya umat aja. Islam, bentar Bang, berarti menurut Anda umat Islam yang banyak ini telah mengira ini adalah sholat, berarti mereka salah. Kalau orang sholat dengan benar-benar sholat, maka dia akan berakibat pada tanha anil fahsai wal munkar, menghentikan kekejian dan kemungkaran. Nah, itu yang saya baca dalam Al-Quran. Yang saya baca Iya. dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan mungkar, betul? Iya. Nah, sekarang saya tanya, apakah yang begini-begini ini disebut dengan sholat? Nah, kalau dia tidak mencegah kekejian dan kemungkaran, nggak bisa. Berarti yang begini-begini bukan sholat namanya? Ya, kalau dia koruptor nggak bisa. Tapi kalau begini-begini, dia sholat? Ya koruptor nggak dia? Waduh, ini gimana? Loh, koruptor nggak bisa. Poinnya gini loh, kita nggak bicara dia korupsi atau enggak. Apakah ketika orang yang melakukan ritual gerakan-gerakan badan seperti yang dilakukan di gambar ini, apakah itu yang maksud mengerjakan sholat? Kan kuncinya mencegah kekejian dan kemungkaran. Nah sekarang dia Berarti ini yang dimaksud dengan sholat. sekarang dia anarkis nggak?
melakukan maksiat nggak, melakukan kriminal nggak? Kalau Nah, dia melakukan justru, kriminal, masuk. Bang, justru di hadis dikatakan, jika kamu tidak berbuat dosa, maka Allah akan memusnahkan kamu. Saya kan bilang yang tidak diragukan itu hanyalah Al-Quran. Jadi kalau kalian bicara hadis, saya tidak tanggung jawab. Nah, Saya itulah bertanggung jawab. teman-teman ya. Oke, Karena jadi saya gini, meyakini Al-Quran. Bang, saya gini Bang. Sebenarnya Bang, saya itu ingin menyadarkan orang-orang Islam supaya berpikir seperti Anda. Kenapa? Anda ini langkah maju. Anda sudah fikir bahwasanya hadis itu berkata, Inna la tahdiman sesungguhnya menurut Al-Quran ya, Anda tidak dapat membimbing atau memberi petunjuk orang yang Anda cintai, akan tetapi Allah lah yang membimbing orang yang mau bimbingan. Itu begitu. Jadi abang Berarti Anda setuju? orang. Berarti Anda setuju bahwa hadis-hadis itu meragukan. Maksudnya yang dimaksud hadis itu bukan Al-Quran, tapi karangan Bukhari, karangan Ibnu Majah, karangan Sahih Muslim. Berarti itu meragukan. Dengar kataku ya. Selain Al-Quran sebagai kitab Allah, selain Al-Quran, mau hadis perawi, mau Bible, itu tidak menjamin. Kenapa? Cuman Al-Quran yang menjamin la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oke. Satu poin sudah saya terima. Adil nggak? Satu poin sudah saya terima, Bang. Tapi gini, Bang. Tapi pernyataan Anda tentang Al-Quran juga pada akhirnya juga ya membuat menjadi bumerang. Contoh. Kalau Anda meragukan hadis-hadis, lalu bagaimana cara Anda sholat? Cara sholat. Nah, jadi gini. Ada tuh ayat yang mengatakan begini. Kalian bukan Al-Quran. Kitab suci saya Al-Quran dan banyak. Oke, kalau memang buktikan kitab suci Al-Quran. Kita buktikan. Kita dulu. Bohong-bohong yang nyata. Kitab sucimu itu adalah kitab karangan ulama. Saya ada nggak yang hafal Kitab dengan syekh, Alkitab? kitab syekh ini, kitab syekh itu. Gak ada kitab suci Al-Quran, bohong saja. Saya minta tunjukkan edis siapa orang Kristen yang hafal Alkitab. Emang kenapa harus begitu? Ya, saya enggak. Kalau Al-Quran kan Baik. banyak yang hafal Al-Quran. Oh, nggak ada, bohong, ngomong kosong. 30 juz. Ngomong kosong. Oh, Dengar, nih. Rekam ya, rekam. Kalau ada, dengar dulu, Kalau ada orang Islam yang hafal Al-Quran, saya lompat dari Monas. Ayo. Saya juga lompat dari Monas kalau ada orang hafal. Nggak ada orang Kristen yang mengklaim menghafal Bible. Nggak ada. Ya, coba tunjukin dengan saya siapa orang Kristen yang hafal kitab Injil. Nggak ada. Saya lompat ke Nggak ada. sisi sana. Nggak ada. Ada, kan? Kami Bible bukan buat dihafal-hafal. Bible itu untuk dipelajari kemudian diterapkan. Itulah hebatnya Islam. Ya udah, Al-Quran tunjuk satu asli. orang Islam yang hafal Al-Quran. Siapa? Adi Hidayat. Suruh sini. Kalau dia hafal Al-Quran, saya lompat dari Monas. Ayo. Dengar, teman-teman rekam. Benar. Kalau ada orang Islam yang hafal Al-Quran, saya tes. Kalau sampai terbukti dia hafal Al-Quran, saya lompat dari Monas. Ayo. Oh, bohong aja kalian ini. Bohong, rekam ya. dusta ya kerja Rekam kalian. ya. Di mana ada orang hafal Al-Quran? Di mana? Rekam ya. Ada. Tunjuk bawa sini. Orang Bawa sini orang hafal Al-Quran. Mana? Oke, banyak. 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 Bohong aja kamu ini. Udah, kamu di bawah saja. Kamu pendusta yang Saya belum nyata. ada Kamu pendusta nyaksikan. yang nyata. Nggak ada pendusta. Dengar. Orang Kristen nggak ada yang mengklaim menghafal Bible. Nggak ada. Karena Bible itu bukan buat dihafal-hafalin. Bible itu untuk dipahami, kemudian diterapkan. Bukan buat dihafalin. Nah, kalau ada orang Islam yang hafal Al-Quran, bawa ke sini. Sempat dia terbukti hafal Al-Quran, saya lompat dari Monas. Ayo. Silakan kalau ada Muslim yang hafal Al-Quran, suruh ke sini. Ngarang yang nyata kamu saudara-saudara ya. Sungguh nekat kamu.